Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Jumpa lagi kita dalam mata kuliah aspek hukum dan bisnis malam ini. Pada perkuliahan kita malam ini kita akan bahas tentang akuisisi, merger, dan likuidasi. Di mana nanti kita akan bahas juga tentang pengertian merger, pengertian akuisisi, likuidasi, juga tentang kelebihan dan kekurangan merger, akuisisi, dan lain-lain. Oke, kita langsung saja pada pertemuan kita malam ini. Merger adalah proses difusi atau bergabungnya dua perseroan dengan salah satu di antaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya, sementara yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaannya dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Jadi merger itu adalah bergabungnya dua perusahaan, di mana salah satu perusahaan itu melebur atau menghilang, bergabung dengan satu perusahaan yang namanya tetap dipakai. Biasanya perusahaan yang namanya tetap dipakai ini adalah perusahaan yang lebih sehat ya, kondisi manajemennya lebih bagus, lebih valid, sementara yang manajemennya kurang baik itu bergabung atau masuk ke dalam manajemen yang lebih sehat tersebut. Nah, adapun nama yang dipergunakan adalah nama dari perusahaan yang lebih sehat tersebut. Misalnya dulu ada dua perusahaan, yaitu perusahaan namanya Continent dengan Carrefour. Nah, dua perusahaan ini bergabung, nama yang dipakai adalah Carrefour sebagai perusahaan yang manajemennya lebih bagus atau lebih sehat. Konsolidasi itu sama dengan merger, kecuali terbentuknya perusahaan baru. Kedua perusahaan sama-sama menghilangkan keberadaan perusahaan secara hukum dan menjadi bagian dari perusahaan baru itu. Dan antara perusahaan yang dimerger atau yang memerger tidak dibedakan. Jadi konsolidasi ini pada dasarnya sama dengan merger, yaitu penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu. Bedanya kalau dalam merger yang dipakai itu nama satu perusahaan yang lebih sehat manajemennya. Kalau konsolidasi itu tiga-tiganya perusahaan ini menghilang, artinya tiga-tiganya tidak ada yang dipakai namanya. Yaitu ketiganya bergabung, dua atau tiga perusahaan lah misalnya bergabung menjadi satu gitu, dengan mempergunakan nama baru atau dipakai nama baru dengan manajemen baru. Contohnya misalnya Bank Mandiri. Bank Mandiri itu kan merupakan penggabungan dari 4 bank pemerintah yang kemudian memakai nama baru dengan manajemen baru, yaitu Bank Mandiri. Jenis-jenis merger. Merger ini terbagi 3 ya. Jadi jenis-jenis merger itu ada 3. Yang pertama adalah merger horizontal, yaitu adalah merger yang dilakukan oleh perusahaan dengan usaha sejenis, ya usahanya sama. Misalnya merger antara dua perusahaan roti atau perusahaan sepatu. Jadi merger horizontal ini merger yang usahanya sejenis atau sama, kemudian perusahaan tersebut bergabung, perusahaan roti dengan perusahaan roti, perusahaan sepatu dengan perusahaan sepatu, atau perusahaan kaca dengan perusahaan kaca. Yang kedua adalah merger vertikal. Merger vertikal adalah merger yang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan, misalnya dalam alur produksi yang berurutan. Contohnya perusahaan pemintalan benang merger dengan perusahaan kain, atau perusahaan ban merger dengan perusahaan mobil. Jadi merger vertikal ini adalah perusahaan yang bergabung itu tidak memiliki usaha yang sama atau sejenis, tapi saling berhubungan, saling menunjang. Misalnya tadi perusahaan pemintalan benang merger dengan perusahaan kain, atau perusahaan ban merger dengan perusahaan mobil. Jadi yang satu merupakan supplier dari perusahaan yang lain. Itu adalah yang disebut sebagai merger vertikal. Yang ketiga adalah merger konglomerat. Merger konglomerat ialah merger antara berbagai perusahaan yang menghasilkan berbagai produk yang berbeda-beda dan tidak ada kaitannya. Misalnya perusahaan sepatu merger dengan perusahaan elektronik, atau perusahaan mobil merger dengan perusahaan makanan. Jadi merger konglomerat itu pergabungan perusahaan dengan perusahaan lain yang tidak ada hubungannya atau saling sangat berbeda jenis atau bidang pekerjaannya atau bidang produksinya.
Oleh karenanya mungkin kalau kalian pernah dengar ada yang disebut sebagai konglomerat, ada pengusaha sukses yang disebut konglomerat. Itu karena perusahaan tersebut memiliki berbagai jenis usaha atau memiliki berbagai perusahaan yang berbeda-beda jenis usahanya. Oleh karenanya dia disebut sebagai konglomerat. Baiklah, selanjutnya kita bahas tentang akuisisi. Kalau merger tadi adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu, akuisisi ini adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain atau oleh kelompok investor. Jadi satu perusahaan karena dia kolaps atau failit atau dia bangkrut, kemudian dibeli sahamnya maupun asetnya oleh perusahaan lain. Itu disebut sebagai akuisisi. Contoh akuisisi misalnya akuisisi Aqua diakuisisi oleh Danone, atau Pizza Hut dibeli atau diakuisisi oleh Coca-Cola. Masih banyak contoh lainnya ya. Sementara kita cuma beri contoh dua itu saja, nanti kalian cari lagi contoh lainnya. Jenis-jenis akuisisi. Yang pertama adalah acquisition of stock. Akuisisi dapat dilakukan dengan cara membeli voting stock perusahaan, yaitu dengan cara membeli secara tunai saham atau surat berharga lain. Jadi yang dibeli ini saham atau surat berharganya. Yang kedua adalah acquisition of assets, yaitu perusahaan dapat mengakuisisi perusahaan lain dengan membeli semua asetnya. Jadi bukan cuma saham atau surat berharga yang dibeli, tapi semua asetnya. Semua aset perusahaan itu bisa dibeli atau diakuisisi. Sekarang kita bahas tentang likuiditas dan likuidasi. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengertian lainnya adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya. Jadi secara sederhana, likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau membayar hutangnya atau pinjamannya kepada bank atau perusahaan lain. Sementara likuidasi adalah pembubaran perusahaan yang diikuti dengan proses penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan hutang, serta penyelesaian sisa harta atau hutang antara pemegang saham. Jadi perusahaan yang tidak mempunyai likuiditas atau tidak mempunyai kemampuan menjalankan memenuhi kewajiban jangka pendeknya, itu bayar utang, itu artinya disebut likuidasi. Jadi likuidasi ini adalah pembubaran perusahaan nanti yang diikuti dengan proses penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan hutang, serta penyelesaian sisa harta atau hutang antara pemegang saham. Oke, kita lanjut. Alasan-alasan melakukan merger dan akuisisi. Ada beberapa alasan perusahaan melakukan penggabungan baik melalui merger maupun akuisisi. Yang pertama adalah pertumbuhan atau diversifikasi. Yang kedua, sinergi. Yang ketiga, untuk meningkatkan dana. Keempat, menambah keterampilan manajemen atau teknologi. 5, pertimbangan pajak. 6, meningkatkan likuiditas pemilik. Dan yang ketujuh, melindungi diri dari pengambil alihan. Jadi ada 7 alasan-alasan kenapa perusahaan melakukan merger dan akuisisi. Selanjutnya kita bahas tentang kelebihan dan kekurangan merger. Kelebihan dari merger adalah pengambil alihan melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dibanding pengambil alihan yang lain. Jadi kenapa banyak perusahaan yang memilih melakukan merger? Itu dikarenakan pengambil alihan melalui merger itu lebih sederhana, lebih gampang ya. Biayanya juga lebih murah dibanding dengan pengambil alihan yang lain. Sementara kekurangan dari merger adalah dibandingkan akuisisi, merger memiliki beberapa kekurangan, yaitu harus ada persetujuan dari para pemegang saham masing-masing perusahaan. Sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut diperlukan waktu yang lama. Jadi kekurangan merger itu adalah harus mendapatkan persetujuan ya dari para pemegang saham masing-masing.
Sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut tentu saja butuh waktu yang relatif lama karena harus melobi pemegang saham yang satu dan pemegang saham yang lainnya. Itu adalah kelebihan dan kekurangan merger. Selanjutnya kita bahas tentang kelebihan akuisisi. Kelebihan akuisisi adalah satu, adanya pengendalian yang besar atas saham dan aset perusahaan yang diakuisisi. Kedua, tidak perlu mengurus banyak persyaratan, terutama yang berkaitan dengan badan hukum. Jadi kalau satu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain, itu kelebihannya salah satunya adalah tidak perlu mengurus banyak persyaratan ya, terutama berkaitan dengan badan hukum. Misalnya perusahaan yang dibeli itu kita tidak perlu urus lagi, misalnya balik namanya atau izinnya dan lain-lain. Artinya izin perusahaan tersebut sudah ada, nama perusahaan sudah ada, izin operasionalnya sudah ada, tinggal paling balik nama kalau tidak pun artinya manajemen yang baru sudah bisa mengoperasikan perusahaan tersebut. Jadi secara administrasi mempermudah dalam urusan-urusan hukumnya. Kemudian yang ketiga, tetap mempertahankan perusahaan yang telah ada sebelumnya dengan mengambil alih perusahaan kompetitor atau pesaing. Jadi kalau kita punya perusahaan minuman misalnya, kita tetap bisa mempertahankan perusahaan kita dengan bahkan menambah perusahaan baru dengan mengambil alih perusahaan yang lain. Kemudian selain kelebihan, akuisisi juga memiliki kekurangan. Kekurangan akuisisi adalah satu, jika cukup banyak pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui pengambil alihan tersebut, maka akuisisi akan batal. Pada umumnya, anggaran dasar perusahaan menentukan paling sedikit 2/3 atau sekitar 67% suara setuju pada akuisisi agar akuisisi terjadi. Jadi supaya akuisisi ini bisa terjadi harus ada persetujuan dari sekitar 67% atau 2/3 dari para pemegang saham perusahaan. Kalau cukup banyak pemegang saham minoritas yang tidak setuju pengambil alihan tersebut, apabila banyak pemegang saham minoritas yang tidak setuju, maka akuisisi itu bisa saja batal. Nah, jadi kekurangannya itu akuisisi ini memang harus melalui persetujuan para pemegang saham minoritas. Kemudian kekurangan akuisisi yang kedua, pada dasarnya pembelian setiap aset dalam akuisisi aset harus secara hukum dibalik nama, sehingga menimbulkan biaya legal yang tinggi. Jadi pada dasarnya pembelian setiap aset dalam akuisisi aset harus secara hukum dibalik nama. Jadi kalau kita beli aset itu nanti harus dibalik nama secara hukum. Jadi ada biaya balik nama yang tinggi. Oke, itulah materi perkuliahan kita malam ini. Jangan lupa jaga kesehatan terus, ikuti terus mata kuliah hukum dan bisnis setiap hari Jumat. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.